Saat pria itu hendak menyematkan cincin pernikahan pada tunangannya, tiba-tiba tragedi terjadi. Sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Tunangannya meninggal di tempat. Saat pria itu berniat mengikutinya, ia justru tiba-tiba terlempar ke dunia paralel. Dan di sana ia terbangun dengan sistem misterius. Sistem itu mengatakan jika ia menyelesaikan 100 tugas untuk seorang wanita, tunangannya di dunia nyata bisa hidup kembali. Sejak saat itu, ia diam-diam menjaga wanita itu selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun itu, ia telah menyelesaikan 99 tugas untuk wanita itu. Tepat saat tugas terakhir hampir selesai, wanita itu tiba-tiba meminta pria itu mendonorkan ginjalnya untuk cinta pertamanya, dan berkata jika ia bersedia, maka ia akan menikah dengannya. Tanpa tahu bahwa 3 tahun lalu, pria itu sudah mendonorkan 1 ginjal untuk menyelamatkan wanita itu dari kecelakaan. Kini pria itu hanya memiliki 1 ginjal. Jika ia menyetujui, artinya ia akan kehilangan nyawanya. Namun demi menyelesaikan misinya, pria itu tetap setuju mendonorkan ginjalnya. Wanita itu sangat senang mendengarnya. Segera pergi ke pesta ulang tahun cinta pertamanya. Tanpa menyadari pria itu mengejarnya bahkan sampai kehilangan sepatu. Saat itu pria sudah sangat lemah karena banyak kehilangan darah. Namun wanita itu tetap pergi tanpa menoleh sedikit pun karena desakan sahabatnya. Setelah wanita itu pergi, sahabatnya datang membawa setelan pakaian, memaksa pria itu datang ke pesta ulang tahun. Untuk menggantikan cinta pertama wanita itu menenggak minuman. Saat pria itu tiba di pesta, ia melihat wanita itu memeluk cinta pertamanya dengan penuh keintiman. Wanita itu bahkan membelikan cincin mahal untuk cinta pertamanya. Semua orang memuji cinta pertamanya. Sementara pria itu seolah tak terlihat. Seseorang mengangkat gelas untuk bersulang dengan cinta pertamanya. Wanita itu buru-buru menahan gelas itu. Sahabatnya baru sadar akan kehadiran pria itu, lalu menyuruh pria itu minum menggantikan cinta pertamanya. Padahal dokter sudah berkali-kali memperingatkan, setelah donor ginjal pria itu tak boleh mengonsumsi alkohol. Namun demi bertemu kembali dengan tunangannya, ia tetap memaksakan diri meminum semua alkohol. Cinta pertama bukannya berterima kasih, malah diam-diam menyelipkan cincin itu ke tangan pria itu, lalu sengaja menjatuhkannya ke kolam. Melihat itu, wanita itu memerintahkan pria itu mengambil cincin tersebut. Pria itu tanpa ragu melompat ke kolam yang dingin. Namun wanita itu hanya peduli pada cincin itu, tidak peduli dengan pria itu, karena cincin itu dianggap bisa membawa keberuntungan untuk operasi cinta pertamanya. Pria itu akhirnya menemukan cincinnya. Wanita itu langsung merebut cincin dan memberikannya ke cinta pertamanya, tanpa sedikit pun melihat pria itu. Pria itu yang basah kuyup pergi dengan diam-diam, berganti pakaian di kamar mandi. Kebetulan cinta pertama masuk ke sana, dan dengan sombong membual pada temannya bahwa ia tidak sakit hanya pura-pura. Wanita itu hingga kini masih mencintainya sepenuh hati. Pria itu mendengar semuanya, dan merekam semuanya. Setelah pulang ke rumah, ia menceritakan semuanya kepada wanita itu. Namun wanita itu sama sekali tidak percaya, bahkan menyalahkan pria itu karena dianggap cari masalah. Ia memanggil pembantu dan membawakan obat flu. Pria itu mengira wanita itu akhirnya peduli padanya. Tapi ternyata wanita itu masih khawatir tentang cinta pertamanya. Dengan hati hancur pria itu kembali ke kamarnya. Ia menuliskan 100 tugas yang telah ia lakukan untuk wanita itu selama 3 tahun, dan menggabungkan semua bukti dan catatan itu. Sebagai hadiah ulang tahun untuk wanita itu, pria itu telah bersiap untuk pergi. Namun wanita itu hanya mengingatkan bahwa perjanjian donor ginjal sudah ditandatangani, dan memintanya jangan mundur dari operasi minggu depan. Akhirnya hari operasi pun tiba. Namun kondisi kesehatan pria itu tidak memenuhi syarat. Dokter menyarankan agar operasi dibatalkan. Tapi wanita itu justru menyalahkan pria itu. Menganggap pria itu tidak menjaga kesehatannya padahal tahu akan operasi. Ia memaksa pria itu dirawat di rumah sakit, dan tidak memperbolehkannya pergi sedikit pun. Dengan lesu pria itu kembali ke kamar, mengambil foto tunangannya. Satu-satunya harapan dalam hatinya adalah bisa membangkitkan tunangannya. Tiba-tiba,